Tahun 2012 saya diminta memberkati pernikahan di Bojong Santo Thomas Rasul di Jakarta ya. Yang menikah itu orang Jakarta dengan orang dari Turki. Turkinya Islam, yang perempuan anak dari orang Katolik. Panggil saya karena minta berbahasa Inggris begitu. Tidak lama, sebulan lah kira-kira, saya dilapori bahwa yang perempuan itu menangis. Jadi ibunya kasih tahu saya, gimana nih Romo. Lalu ternyata suaminya ini sayang sekali sama istrinya, orang Turki ini, sayang luar biasa. Tapi karena dia sayang, dia takut istrinya hilang. Ini kisah sungguhan, ini bukan omong kosong, bukan sinetron begitu. Karena takut istrinya itu hilang, maka istrinya itu tidak dikasih kemana-mana. Dia yang kerja. Kalau ya rumah begitu saja enggak apa-apa. Rumahnya dikunci. Jadi istrinya itu dikunci dari luar. Tinggal di dalam begitu. Suaminya yang kerja. Itu anak nangis terus. Tak berani ngomong sama mamahnya, karena mamahnya dulu tidak setuju pernikahan, nikah sama orang Turki Islam, tidak jelas kan, tidak dikasih begitu. Lalu saya cari ke sana, saya sempat cari waktu, saya ketemu sama mereka berdua, lalu saya ajak omong gitu, karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, jadi omong bahasa Inggris begitu. Dia bilang, saya sayang dengan siapa namanya ya, bukan Sheila, siapa namanya yang perempuan, saya lupa nih. Saya sayang sama dia, ya tapi sayangnya itu dikunci orangnya di dalam rumah. Tidak dikasih kemana-mana, dikunci dari luar. Semua dikasih. Orang kaya ini, orang Turki ini, kasih semua, rumahnya besar, mewah ya. Saya juga mewah ya, mepet sawah pasturannya. Kaya, tapi tidak dikasih keluar rumah. Si suaminya semua urus, dia pokoknya tinggal di rumah saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dan juga dalam Injil hari ini, kata kuncinya adalah soal hukum. Musa menuntut kesetiaan orang Israel terhadap hukum Taurat, hukum Musa. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Musa, hukum Taurat Perjanjian Lama, tetapi untuk menggenapinya. Satu yota, satu titik, perbedaan titik itu begitu penting dalam bahasa Ibrani, sama seperti dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ada alif atas, alif bawah, a, o gitu ya. Kalau kita bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Ibrani begitu. Ditulis dari sebelah kanan ke kiri begitu. Jadi titiknya taruh di mana itu menentukan bunyinya seperti apa dan artinya seperti apa. Satu titik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat, kata Yesus. Aku datang untuk menggenapi. Kita ingat ketika percakapan Yesus dengan dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka lagi galau, mereka lagi sedih. Yesus menemani mereka berjalan ke Emmaus. Lalu kemudian Yesus menjelaskan isi kitab suci dari kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab kebijaksanaan. Yesus Mesias itu harus menderita berdasarkan nubuat dari nabi-nabi dan semua kitab Musa. Artinya apa? Yesus adalah kegenapan dari apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Ini hari ini orang Mekies, kalau di timur di Denpasar itu namanya melis ya, melasti, Mekies. Nah, ada hal yang berbeda dari konsep orang Bali dengan konsep orang Kristen tentang pecaruan ya. Caru itu korban hewan yang dikorbankan ya. Kalau dia cuma tabrakan, kesenggol di jalan, ya pakai anak ayam, itu carunya ya. Kalau dia tabrakan mati ya lebih besar lagi ya, tergantung dosanya seperti apa atau kecelakaannya seperti apa, musibahnya seperti apa, itu menentukan carunya. Tapi caru itu bukan dimaksudkan untuk mengusir roh jahat. Nanti pengerupukan ini orang rame-rame ogoh-ogoh, pukul ribut-ribut di sekitar. Kalau kita tanya orang Hindu itu, kalian ngapain?
kita mau usir roh-roh itu berarti orang ini tidak ngerti agamanya sendiri gitu. Kan dalam konsep Hindu bukan seperti itu. Roh jahat itu tidak diusir dengan caru, itu enggak, bukan itu maksudnya. Mereka harus belajar lagi kalau artinya begitu. Mereka tidak memahami dengan sungguh ajaran agamanya. Tapi bagi Yesus semua ini tidak memadai, tidak sempurna, dan itu kesempurnaan itu ada di dalam Yesus. Orang Israel itu mempersembahkan sapi, kerbau, domba, kambing, burung, itu dipersembahkan. Tapi itu semua tidak memadai, semua disempurnakan di dalam Yesus. Saudara kita ini, saudara Natalis ini, bapaknya dari Hindu, menikah dengan ibunya dari dari Sintang sana, Kalimantan Barat, menjadi Katolik. Jadi meninggalkan agama lama, memeluk agama yang baru. Di dalam agama yang baru, di dalam Yesus itulah kegenapan dari caru. Agama Hindu itu betul-betul ditentukan oleh caru. Caru itu begitu penting dalam agama Hindu. Korban itu penting, tapi korban itu seperti perjanjian lama disempurnakan di dalam Yesus. Kita bersyukur atas iman yang dihidupi oleh keluarga Bapak Sutejo ini, diwariskan kepada anak-anak, diwariskan kepada saudara Natalis. Tadi saya baru mengantar Bapak Yohanes Ketut Sendri alias Pan Sudi, Bu Sisilia Wayan Sudiarti, siapa nama suaminya? Albert Simbolon ya? Oh, itu anak paling besar nih, 9 bersaudara. Yang nomor berapa nih? Yang nomor 8 mati. Jadi 8 hidup, 2 suster. Mereka menghidupi iman itu. Bapak ini setia sampai pada akhir. Jadi saya menggunakan kesempatan ini kepada Wita, punya waktu ke gereja Wita ya. Hidupi iman akan Yesus itu. Iman yang kamu kenal, kamu mengenal Natalis, kamu harus ajarkan kepada anak-anakmu iman yang ditinggalkan oleh mendiang suamimu. Tuhan memberkati.